hari Minggu. Pada hari ini tanggal 20 September 2020 kita berjumpa lagi dalam IHMPA Golongan Anak Tanggung bersama Kak Delin, Kak Tania, Kak Joyce. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus 2 kali adik-adik. Ayo Kak Joyce. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh dulu. Semua adik-adik ambil sikap saat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 361. Adik-adik, mari berdiri, kita nyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayo Kak Joyce. Sekarang adik-adik boleh duduk, kita mau berdoa. Semuanya ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari malam hari tadi hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan cerita, kiranya Tuhan Yesus sertai kami dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berdiri lagi, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 214, Yesus Memanggil bait 1. Ayo Kak Joyce. Adik-adik, kita tadi telah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa adik-adik, ambil Alkitabnya. Kalian tunggu, sudah? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami anak-anak-Mu khususnya di golongan anak tanggung telah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti, dan oleh kasih dan pertolongan Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya dari Mazmur 127. Sudah? Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kak Lilin akan bacakan dan adik-adik ikuti dalam hati ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anakku laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Kak Lilin mau tanya nih ya, dari bacaan kita, kalau kita bicara dengan Mazmur adalah puji-pujian. Ya, kita mau lihat di sini nyanyian ziarah Salomo adalah Raja Salomo. Adik-adik, Kak Lilin mau tanya, siapa yang punya cita-cita? Saya dong Kak Lilin. Apa sih cita-citanya? Ayo adik-adik. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi hakim. Banyak sekali. Punya cita-cita nggak adik-adik? Punyalah Kak Lilin. Nah, kalau punya cita-cita berarti harus rajin belajar. Harus tekun belajar. Punya harapan? Ya tentu Kak Lilin. Nah, anak golongan tanggung yang sudah kelas 6, harapannya apa? Lulus dan masuk ke sekolah negeri atau sekolah yang sangat disukai, termasuk sangat baik. Benar nggak adik-adik? Oh iya Kak Lilin. Jadi semuanya punya cita-cita dan punya harapan. Benar nggak adik-adik? Iya Kak, benar. Nah, untuk mencapai cita tersebut kita harus tekun belajar. Nah, punya harapan. Mau nggak harapan kita tercapai? Harapan untuk sekarang, nanti lulus nilainya bagus. Harapan di masa depan nanti bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua, kita menjadi anak yang baik, anak yang berguna. Benar nggak adik-adik? Harapan kita itu adalah mencapai yang lebih baik, mencapai yang lebih bahagia. Jadi semua kita punya cita-cita. Semoga kita tercapai cita kita nanti. Nah, ada yang takut nggak? Saya sangat takut Kak Lilin. Apakah cita-cita saya ini terlalu tinggi? Apakah nanti harapan saya ini bisa tercapai? Jangan takut. Tentu kita harus bersama Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan.
Apapun yang kita citakan, kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Kita berjalan bersama Tuhan. Ya kan adik-adik? Jadi jangan takut. Yang penting adalah kita belajar, kita rajin, dan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita. Oke, semangat. Siapa yang berjalan dalam nama Tuhan, dia akan bahagia. Siapa yang melakukan yang baik, dia akan beroleh cita-cita yang baik, harapan yang baik. Ya, kita kembali kepada Mazmur kita, yaitu kita lihat ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ini ada nyanyian Raja Salomo. Tahu adik-adik siapa Salomo? Salomo punya seorang bapak bernama Bapak Daud, Raja Daud. Jadi Salomo punya bapak yang bernama Bapak Daud. Tahu nggak dari cerita Daud? Semua anak-anak tahu cerita Daud ya. Daud melawan Goliat dengan apa? Dengan ketapel, dengan batu. Goliat dan gede mati. Daud adalah raja yang sangat termasuk dan terkenal. Nah, Daud raja punya cita-cita untuk membangun suatu gereja. Tapi Tuhan menyatakan kepada Raja Daud, anakmu lah yang membangun gereja itu. Ya, tapi kita mau lihat di sini Raja Salomo. Raja Salomo mengandalkan Tuhan. Nah, ini adik-adik, kalau kita punya cita-cita, punya harapan, kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita punya cita-cita, kita tidak berdoa, tidak percaya kepada Tuhan, cita-cita kita tidak bersama dengan Tuhan, akan sia-sia. Kita teruskan lagi ke ayat 3. Sesungguhnya anakku, di sini laki-laki karena Salomo laki-laki, tapi anak perempuan dan laki-lakinya adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Anak-anak pusaka Tuhan. Apa artinya adik-adik? Anak yang sangat disayang Tuhan, anak kepunyaan Tuhan. Adik-adik, anak yang mau disayang Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ya, anak pusaka Tuhan artinya anak yang sangat disayang oleh Tuhan ya, Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat lagi, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak pada masa muda. Artinya adik-adik, anak pusaka inilah anugerah, hadiah dari Tuhan Yesus. Jadi kita punya mama dan papa, kita anugerah Tuhan. Apa yang diceritakan orang tua kita adalah menjadi pusaka yang membuat orang kita bersuka cita karena punya anak yang dianugerahkan Tuhan. Ya, nah di sini kita melihat berbahagialah orang yang benar yang berjalan dalam Tuhan. Adik-adik, kita sangat berbahagia apabila kita berjalan dalam Tuhan. Apapun yang kita ceritakan, kita mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan, penyertaan Tuhan dan bersama Tuhan. Karena kita anak-anak boleh membuat orang tua berbahagia. Raja Daud berbahagia mempunyai anak Salomo. Apapun diceritakan oleh Raja Daud, dilakukan oleh Salomo. Terima kasih adik-adik, berjalan dalam Tuhan dengan rajin belajar, dengan tekun berdoa, dan tidak mau sombong. Adik-adik sama teman harus damai. Kakak beradik tidak boleh berantem. Kenapa? Tuhan sangat suka dengan kedamaian. Nah, kita tidak kita mau lihat suatu arah panah itu lurus dan tertuju kepada suatu kebenaran. Nah, kita supaya apapun yang kita akan harapan kita harus andalkan Tuhan. Kita mau lihat dari menjadi hafalan ya dek, atau karena kemarin PR-nya hafalan, kadang nggak mau hafalan, buat di kertas yang tebal seperti ini ya, dari Yohanes 14 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Akulah jalan dan kebenaran. Jadi kita berjalan dan kebenaran untuk mencapai suatu cita-cita. Tidak hafalan ya, jadi tugasnya untuk membaca Alkitab, ambil kertas tebal, jadi buat di kertas tebal. Oke, terima kasih. Demikian firman kita. Amin. Berbahagia dalam Tuhan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita berdoa syafaat, kita berdoa. Kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu, khususnya golongan anak tanggung, telah boleh mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berjalan bersama Tuhan, seluruh cita-cita dan harapan kami percaya, kami sertakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kamu serahkan bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Terlebih khusus pada saat ini ya Bapa, kami dilanda virus corona. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami, para menteri kami, para semua pejabat-pejabat dari gubernur sampai tingkat pusat sampai daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja sama dan seluruh rakyat sadar untuk protokol kesehatan supaya virus corona ini boleh berlalu dan kembali bangsa kami normal dan sejahtera Tuhan. Berkati semua masyarakat yang sedang bersusah, yang sedang dalam penderitaan, biarlah kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi ini Bapa. Gerejamu GPIB, khususnya GPIB Jemaat Bukit Moria, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja kami ini, dari pendeta kami, majelis, para pelkat, para karyawan, sapam, semuanya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan petugas streaming video ini yang boleh bekerja sama menolong kami, membuat supaya pelayanan ini boleh berjalan. Karena Tuhan Engkau berkati gereja kami, pendeta kami, majelis kami, dan semua jemaat kami ya Bapak yang ada di sektor 1 sampai 10. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik lain kami yang saat ini semua adik kami tidak dapat beribadah bersama-sama, tapi boleh beribadah di rumah. Kami percaya penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dan sukacita dari Tuhan terus ada bersama adik kami. Berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan bahwa dengan virus corona, dengan tidak sekolah tapi belajar di rumah, mereka tetap bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami juga membawakan orang tua Bapak, biarlah orang tua adik kami Bapak yang mendidik anak-anak bersama anak-anak, ada yang bekerja di rumah, ada yang menjadi pengangguran. Pada saat ini semuanya Tuhan, mereka boleh percaya dalam apapun kondisi, kasih Tuhan tetap bersama orang tua didik kami, tetap bersama dengan kami, seluruh kakak pelayan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, inilah kami dan doa kami menjadi sempurna. Sempurnakan kami dan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Ayo Kak Joyce. Kasih Tuhan ku sungguh besar.
adik-adik boleh menyiapkan persembahannya, kemudian boleh kasih ke papa dan mama supaya papa dan mama nanti akan memberikannya ke gereja maupun koordinator sektor. Oke adik-adik, sekarang sambil memberi persembahan kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Ayo Kak Joyce. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar dapat berguna di ladang-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 233. Sekarang kita bangkit berdiri sebelum bernyanyi Yesus menginginkan daku. Ayo Kak Joyce. Kita mau tutup ibadah kita, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada minggu hari ini kami telah selesai beribadah. Biarlah firman yang telah boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami bersuka cita terus dalam menjalani minggu kami, minggu-minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah dan kami akan kembali dalam kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.